Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Hari ini Bu Erna akan menjelaskan mengenai contoh-contoh soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Yang pertama, kalau kita memperhatikan soal berikut, dalam kompetisi matematika terdiri dari 60 soal. Jadi soalnya ada 60, peserta mendapatkan nilai 4. Ini aturannya ya, jadi aturannya 4 untuk jawaban benar, negatif 1 untuk jawaban salah, dan 0 untuk tidak dijawab. Rendra menjawab 52 soal dan yang benar 40 soal. Berapa nilai yang diperoleh Rendra? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini anak-anakku, kita tuliskan terlebih dahulu untuk nilai benar. Jadi untuk nilai benar, nilainya berapa skornya? 4. Ya kan? Untuk salah, skornya berapa? Negatif 1. Sedangkan untuk tidak dijawab, sama dengan 0. Oke ya. Kalau sudah seperti ini, perhatikan. Di sini Rendra menjawab 52 soal. Oke ya. 52 soal. Berarti dari soal 60, ya, soalnya 60, yang dijawab Rendra 52. Ada enggak yang tidak dijawab Rendra? Ada. Berapa? 60 dikurangi 52. Berarti berapa? Ada berapa? 8. Oke ya. Nah, 52 soal ini tadi yang dijawab benar adalah 40. Nah, seperti ini ya. Kemudian dari 52 soal tadi ternyata yang benar 40. Jadi yang salah berapa? Yang salah ada 12. Sehingga kalau ini semua dijumlah nilainya berapa? 60. Soalnya kan 60. 40 benar, 12 salah, dan tidak dijawab 8. Sampai di sini paham ya? Kalau sudah, ini kita kalikan. Jadi kalau benar kali 4, 4 kali 40 berapa? 160. Kemudian negatif 1 dikali 12, negatif 12. 0 dikali 8, 0. Sehingga hasilnya ini kita jumlahkan. Sehingga 160 ditambah negatif 12, ini hasilnya berapa? Jadi kalau ada positif ditambah negatif, tinggal ini sama dengan 160 dikurang 12. Kemarin kita positif dikali negatif adalah negatif. 160 dikurang 12 berapa? 148. Ini hasilnya. Jadi dikasih keterangan, jadi nilai Rendra berapa? 148. Oke ya. Nomor 2, perhatikan untuk soal nomor 2 di sini. Pak Aman mempunyai lahan seluas 800 meter persegi. Jadi luas tanah Pak Aman di sini, luas tanahnya berapa? 800 meter persegi. Oke ya. 2/5 bagian ditanami jambu. Jadi luas jambu 3/5. Luas jambu 3/5 dari luas tanah. Jadi kita cari dulu di sini. 3/5 dari luas tanah. Luas tanahnya berapa? 800. Oke ya. Luas tanahnya kan 800. 3/5 bagian dari luas tanahnya, berarti kita hitung. Seperti ini. 800 dibagi 5 berapa? Ayo, berapa? 6. 16 ya. Jadi ini bisa dibagi. Nah, ini 1. 80 dibagi 5, 16. Jadi ini 160. 160 tinggal dikali 3. Berapa hasilnya? Ya, 480. Apa satuannya? Meter persegi. Kemudian 1/4 bagian ditanami pohon pisang. Jadi L itu kita misalkan adalah luas. Luas pisang berapa? 1/4.
bagian dari luas tanah. Luas tanahnya berapa? 800 meter persegi. Maka ini bisa dibagi langsung. Ini 2, maka ini 200 ya. Sehingga 1 kali 2, 200 meter persegi. Sehingga kita mendapati luas tanahnya 800, luas jambunya 480, dan luas pisangnya 200 meter persegi. Kemudian, dan sisanya dibuat kolam. Sisa luas tanahnya dibuat kolam. Pertanyaannya, berapa luas lahan yang digunakan untuk kolam sehingga kita bisa menentukan? Ini ya. Jadi luas kolam berarti apa? Luas tanah gini dikurang luas. Ini ya, saya tambahkan ini jambu tambah pisang. Seperti ini. Sehingga luas tanahnya berapa? 800. Dikurangi dalam kurung. Kenapa dikasih kurung? Karena kita jumlahkan aja. Seperti itu. Luas jambunya berapa? 480. Ditambah luas pisangnya berapa? 200. Sehingga ini ketemu 800 dikurang 680. Berapa hasilnya? 120 meter persegi. Sehingga dari sini ketemu bahwa jadi luas kolam sama dengan 120 meter persegi. Oke ya. Soal selanjutnya, suhu di kota Manila lebih tinggi 11 derajat Celcius dibandingkan suhu di kota New York. Berapa suhu di kota Manila jika suhu di New York negatif 5 derajat Celcius? Jadi kalau ini kita buat seperti termometer ya. Jadi ini 0, kalau ke bawah itu negatif. Seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini saya buat seperti termometer. Semakin ke atas, suhu akan semakin naik. Ya. Jadi kalau semakin turun, suhu semakin kecil. Jadi perhatikan di sini semakin rendah suhunya. Jadi perhatikan suhu di Manila lebih tinggi 11 derajat Celcius. Jadi Manila lebih tinggi 11 derajat Celcius. Sedangkan suhu di New York negatif 5 derajat Celcius. Jadi ini di sini. Ini suhunya di New York. Nah, suhu di New York 5 derajat negatif 5 derajat Celcius. Sedangkan di Manila lebih tinggi. Jaraknya perbandingannya adalah untuk ini negatif 5. Jadi lebih tinggi 11 derajat Celcius. Jadi kalau lebih tinggi naik berapa? 11 derajat. Kenapa? Karena dia lebih tinggi 11 derajat dibandingkan dengan New York. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 6 derajat Celcius untuk suhu di Manila. Nah, jadi di New York ini negatif 5 derajat Celcius, sedangkan di Manila 11 derajat Celcius. Kalau kita menggunakan termometer. Kalau digunakan dalam operasi bilangan bulat biasa seperti apa, Bu? Jadi contohnya seperti ini. Jadi untuk penyelesaiannya selain kita menggunakan cara ini, kita bisa menyelesaikan juga bahwa berapa suhu di kota Manila. Jika diketahui suhu di New York negatif 5, maka suhu di Manila ini sama dengan suhu di New York ditambah dengan ini 11 derajat ini. Kenapa? Karena dia lebih tinggi. Tinggal ditambah aja berapa hasilnya? 6 derajat Celcius. Jadi kenapa ditambah? Karena dia lebih tinggi. Oke ya, seperti itu. Kemudian soal keempat, perhatikan di sini. Ibu membeli gula sebanyak 10 kg
Kemudian akan dijual kembali dengan kemasan 1/2 atau setengah kilogram. Berapa banyak kemasan yang diperlukan Ibu? Jadi banyak gula yang dibeli Ibu. Berapa? 10 kilogram. Akan dijual dengan kemasan ulangnya berapa? 1/2 kilogram. Maka berapa banyak kemasan yang diperlukan Ibu? Jadi banyak kemasannya. Nah, cara mencarinya gimana ini? Untuk mencari banyak kemasan ini, maka banyak gula yang dibeli Ibu adalah 10 kilogram dibagi. Jadi banyaknya yang dibeli Ibu itu dibagi kemasannya. Ukuran kemasannya berapa? Setengah. Seperti ini. Oke ya. Sehingga kalian masih ingat kalau suatu bilangan dibagi dengan pecahan, artinya ini perkalian terbalik. 2-nya di atas, ini per 1. Oke ya. Jadi kalau dibagi dengan pecahan, maka menjadi perkalian. 2 jadi di atas, 1 di bawah. Sehingga di sini 10 kali 2. Berapa? 20. Jadi berapa banyak kemasan yang diperlukan Ibu untuk membungkus gula tersebut dalam 1/2 atau setengah kilogram? Berapa banyaknya? Ada 20 kantong plastik. Oke ya. Jadi bisa juga diselesaikan menggunakan logika. Jadi kalau dijual kembali dengan kemasan setengah kilogram, kalau setiap 1 kilonya perlu 2, ya kan? Setengah tambah setengah kan 1. Jadi setiap 1 kilo perlu ada kantong. Kalau 10 kilo berapa? Ya berarti 10 kali 2. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk soal terakhir di sini, Ardi mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, sedangkan Bio setiap 4 hari sekali. Jika pada tanggal 20 Mei 2020 mereka mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama, maka tanggal berapa lagi mereka akan ke perpustakaan kembali secara bersama-sama? Nah, kalian tentu di SD sudah pelajari ini. Ini berkaitan dengan KPK. Oke ya. Kalau Ardi mengunjungi perpustakaan berapa hari sekali? 3 hari sekali. Oke ya. Sedangkan Bio ke perpustakaan di sini berapa hari sekali? 4 hari sekali. Oke ya. Nah, jadi kalau kita melihat soal seperti ini, maka kita akan mencari titik temunya kembali pada hari apa, tanggal berapa. Nah, itu kita mencari KPK. KPK dari 3 dan 4 berapa? Nah, masih ingat? Oke ya. Jadi KPK dari 3 dan 4 berapa? Nah, KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan dari 3 dimulai dari 3 sendiri. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. 4 juga seperti itu. Dimulai dari bilangan itu sendiri. 4 tambah 4, tambah 4, tambah 4, dan seterusnya. Nah, ketemunya yang paling awal. Nah, ini yang disebut dengan KPK. Oke ya. Nah, KPK-nya berapa? Jadi KPK-nya di sini ketemu 12. Oke ya. Kalau sudah, mereka bertemu pada tanggal berapa? Pada tanggal pertemuan pertama mereka adalah 20 Mei 2020. Nah, ketemu lagi kapan? Ketemu lagi berarti ditambah 12 hari. Tambah 12 hari menjadi 20 ditambah 12 berapa? 31 hari lainnya 32 hari. Jadi 30 pada tanggal 32. Ada enggak tanggal 32? Enggak ada. Karena tanggal itu berakhirnya paling tinggi 31. Nah, kita hitung Mei itu masuk berapa hari dalam 1 bulannya? Di bulan Mei ternyata ada 31 hari. Jadi 31 hari untuk bulan
Mei. Sedangkan di sini ketemu lagi 32. Kan enggak ada, sehingga 31. Bersisa 1. Satunya setelah Mei, bulan apa? Bulan Juni. Tahunnya tetap. Sehingga 32 itu penjumlahan dari tanggal awal 20 ditambah KPK-nya 12, 32. Sementara di Mei ada sampai 31 hari, yaitu sehingga bersisa 1. Dari mana? 32 dikurangi 31. Sehingga mereka akan bertemu kembali tanggal berapa? Mereka bertemu kembali tanggal 1 Juni tahun berapa? 2020. Oke ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan di kolom komentar maupun di chat pribadi. Sekian dari saya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu gunakan protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.